sekarang kita akan belajar fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi logika. Fungsi logika itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan sebab akibat atau suatu persyaratan, ya. Contoh syarat di sini, Ibu mengambil sebuah tabel tentang kelulusan, ya. Ini ceritanya, contohnya ya. Ada sebuah tabel di sini. Nah, ada 6 orang, di mana di sini adalah tampilan nilai hasil ujiannya. Nah, keterangan di sini diisi, ya. Untuk mengisi kolom keterangan, ya, lihat di sini, diisi jika syaratnya adalah nilai ujian ke anak ini, 6 anak ini, nilai ujiannya lebih besar dari, sorry ini ada yang salah tulis, lebih besar dari 65. Lihat. Ini adalah syarat seorang anak-anak itu dianggap lulus jika nilai ujiannya ini lebih besar dari 65, maka dia dianggap lulus. Jika tidak, dia berarti gagal. Nah, ini contoh ya. Ini sebuah contoh bahwa ada sebuah tabel tentang nilai ujian beberapa anak. Ya, dia dianggap lulus jika nilai ujiannya ini lebih dari 65. Nah, sesuai soal yang Ibu buat, dia akan dianggap lulus jika nilainya lebih besar dari 65. Sekarang kalau kalian lihat berdasarkan di layar kalian, ya, yang akan lulus siapa aja dari sini? Susi, Dian, Luna, dan Joko. Susi, Dian, Lia, Luna, Joko. Dan Joko. Oke, kita akan buktikan apakah ke-6 anak ini lulus semua atau tidak, ya, berdasarkan syaratnya ini tadi, yaitu lebih besar dari 65 nilai ujiannya. Baik, rumusnya ya, untuk di dalam fungsi logika itu, rumus yang dipakai itu sama dengan if, ya, if. Perhatikan F bukan V, bedakan ya. F itu yang kayak gini, yang nanti ini, yang kayak tiang listrik itu. Kalau yang V, V itu yang gini ya, yang V gini. Jadi jangan salah ejak, jangan salah karakter ya. Oke, kita awali, perhatikan dan baik. Sama dengan if ya, logika. Kenapa if? Karena lihat di sini, baca yang di bawah sini. Jika nilai lebih besar dari 65, maka lulus. Jika tidak, dianggap gagal. Nah, itu kalau dituangkan dalam rumus atau formula Excel, ya, jika ini itu artinya dalam bahasa Inggrisnya itu rumusnya if. Ya, berarti sama dengan if, buka kurung. Nah, coba perhatikan dengan seksama di layar kalian. Saat Ibu membuka kurung, ini tadi di bawah sini ada tulisan kecil. Tulisannya pakai bahasa Inggris. If, buka kurung, logical test. Kemudian titik koma, value, titik koma kembali, value if false. Bisa kelihatan apa enggak ya? Atau yang di bawah sini, yang Ibu sorot pakai kursor Ibu nih. Kan ada tulisan kecil-kecil di sini ya. Kecil. Di bawahnya. Nah, kelihatan lah. Kalau nggak kelihatan ya bisa sambil jalan kalian screenshot bisa ya. Oke, ini Ibu lanjutkan. Sama dengan if, buka kurung. Nah, logical test yang sekarang lihat berwarna biru-biru kecil ini, kelihatan apa enggak? Nah, ini itu maksudnya adalah ini kita nih dikasih ini nih yang kotak kecil di bawah ini, yang tulisan kecil ini nih contekan kalian sebenarnya. Ini adalah rumusnya, ya. Logical test di sini maksudnya dia meminta memasukkan logikalnya atau syaratnya. Syarat yang mau dipakai di dalam rumus ini. Syaratnya tadi apa? Yaitu nilai lebih besar dari 65.
Nilai siapa? Nilai ujian. Nah, kebetulan kita mengerjakan punya Susi dulu ya. Nilai ujian Susi ada di sel berapa? Ya, nilai ujian Susi ada di sel berapa? Sel C7. Oke. Ya, baik. Berarti sekarang lanjutannya adalah, ini tadi kita sudah masukin nama sel ujian Susi. Sekarang syarat selanjutnya adalah lebih besar dari 65. Lambang lebih besar, ingat, kayak gini ya. Nah, masukkan lambang lebih besar dari 65. Lihat, perhatikan ya. Ibu sekarang membacakan pakai bahasa kalimat. Jika, if ini ya, jika nilai ujian atau nilai ini lebih besar dari 65, maka ya, maka itu dilambangkan dengan titik koma. Nah, ya. Jadi titik koma ini dibaca maka. Jadi kalau dia lebih besar dari 65, maka apa? Value if true katanya ya. Sekarang lulus. Nah, karena lulus ini Ibu mengetiknya LULUS pakai karakter huruf. Perhatikan ya di Excel karakter huruf di yang masuk dalam rumus ada karakter huruf atau abjad. Itu harus diberi tanda petik. Petik 2. Petik 2 buka, kemudian petik 2 tutup. Jadi ini petik awal, petik akhir gitu aja ya. Petik awal, petik akhir. Kemudian lanjut. Jika dia apa tadi lulus, jika tidak gagal. Nah, jika tidak ini kalimat jika tidak itu dilambangkan dengan titik koma berikutnya. Ya, jadi Ibu ulangi dari depan. Jika nilai ujian lebih besar dari 65, titik koma ini dibaca maka lulus. Ya, titik koma yang di sini jika tidak berarti gagal. Gagalnya karena huruf GAL berarti harus diberi petik ya, petik 2 awal, petik 2 akhir. Nah, ini sudah selesai, berarti tutup kurung. Nah, Ibu ulangilah. Nah, jika if nih ya sama dengan if, buka kurung C7 lebih besar 65, titik koma, petik lulus, petik tutup, atau petik akhir, titik koma, petik 2, gagal, petik 2 akhir, nah tutup kurung. Ini di dalam kalimat bahasa Indonesianya kita membaca jika nilai C7 ini kebetulan nilai lebih besar 65 maka ya titik koma ini maka lulus, jika tidak titik koma berikutnya ini adalah gagal. Lalu kalau sudah kita enter. Benarkah Lucy tadi lulus? Bener, Mem. Benar. Oke, ya masih bingung ya. Kita lanjut yang kedua. Nah, ingat ya. Syarat dari soal yang Ibu bikin ini adalah jika nilai lebih besar dari 65 maka lulus, jika tidak gagal. Ini kalimat yang ini dituangkan di dalam suatu rumus logika seperti yang kita kerjakan tadi. Ya. Jadi kalimat yang panjang ini dibikinkan rumusnya seperti ini tadi. Nah, itu ya. Oke, sekarang yang kedua, si Ratna. Siapa yang mau bantu? Sama dengan apa? Diawali apa? Jika itu tadi diganti dengan rumus if ya, if ya. Terus Buka kurung. kurung lah ya. Logical testnya atau syaratnya yaitu nilai yang mana nilainya? Sel berapa? C8. Ya, C8. Lebih besar. Besar, lambang lebih besar ya. 5. 65. Yang koma.
Kemudian apa? Lihat contekannya yang ini, yang kecil ini. Kelihatan apa enggak? Nah, jika ini apa? Logical testnya 65, maka ya, maka itu diganti apa? Titik koma, koma, apa? Kalau dia titik. lebih besar dari 65 berarti apa? Lulus. Kasih petik tutup di sini ya. Petik Jika tidak, koma, tambahnya titik apa? koma, Titik koma lagi. petik 2, 2, gagal, gagal. 2 tutup, tutup Baru kurung, tutup kurung. enter. Yakin sudah betul? Tidak ada yang kurang? Yakin, Mem. Oke, enter. Benar nggak si Ratna ini gagal? Benar, Mem. Kenapa? Karena nilai di bawah 65, Mem. Iya, karena nilai ujiannya di bawah 65. 5. Oke, lanjut. Siapa yang mau mengerjakan penyediaan sekarang? Aku, Mem. Ya, silakan. Sama dengan if Iya. dalam kurung Kurung. C9 C9. tanda panah Tanda lebih besar, ya. 65 Iya. koma Apa titik koma? koma. Oh, sorry. Ya, coba terus. Aku nggak tahu itu namanya apa. Tanda petik. Lalu lurus. Tambah petik lagi. Koma. Tambah petik. Gagal. Tambah petik. Tutup kurung. Udah? Yakin? Yakin. Oke, kita enter. Nah, ada muncul di kotak seperti ini, kotak dialog kayak gini. Sudah kelihatan belum di layar kalian yang muncul Belum. sekarang? Sudah. Belum. Ada, Mem. Sudah kelihatan. Sudah, Mem. Kelihatan. Oke, ya mudahan semua udah melihat ya. Ada muncul kotak seperti ini, kotak error ya dia. Nah, kalau ada sewaktu kalian praktek memasukkan rumus muncul error seperti ini, itu berarti ada kesalahan atau ada kekurangan penulisan rumusnya. Jadi, Ya, Mem. kalau muncul kotak seperti ini, ada kesalahan atau ada kekurangan penulisan rumus. Jadi, kita klik OK ya. Jadi jangan takut kalau kayak gini klik OK. Nah, terus dia ada garis hitam sudah kelihatan di layarnya, dia kayak keblok kayak gini rumusnya Sudah, tadi. Mem. Kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah kelihatan berarti letak yang hitam, teblok hitam ini itu berarti rumusnya ada yang salah di situ atau ada kurang di situ. Nah, sekarang tinggal kalian perhatikan yang mana yang salah atau yang mana yang kurang. Yang koma itu, Mem. Koma. Yang koma ini kenapa? Harusnya ada titik. Harusnya ada titik, Mem. Oke, harusnya ada titik koma. Koma. Oke. Yang mana lagi? Ada lagi apa sudah? Yang satunya lagi, Mem. Di mana? Ya, di sini. Ya. Ini harusnya apa? Titik koma. Titik koma. Ada lagi? Sudah, Mem. Sudah, kita buktikan. Kita enter ya. Mem. Ya, 1, 2, 3. Kita enter. Bagaimana? Sudah kelihatan di layar kalian tampilannya? Sudah, Mem. Berhasil berarti rumusnya?
Berhasil. Berhasil. Oke, berarti rumusnya benar. Sudah benar. Oke, perhatikan tadi ya, itu untuk kalian. Kesalahan yang tadi itu tidak, waktu yang, tadi siapa yang menjawab ya? Aira, Mem. Humaira. Nah, Humaira menjawab Ya. itu tadi tidak salah sebenarnya. Ya, kenapa? Dia kan menggunakan koma, harusnya kan titik koma. Bukan, dia tidak salah. Karena begini, di beberapa laptop, di beberapa komputer, ya itu Excel-nya waktu mengerjakan ini ada yang membaca tandanya koma dan ada yang membaca titik koma. Kebetulan di punya ibu, nah nih, sekarang perhatikan ya sambil kalian lihat, sambil kalian screenshot kalau nggak kelihatan tulisan kecilnya. Yang sekarang ibu sorot di bawah, ada kan yang tadi kecil di bawah rumus. Nah ini, yang tulisan bahasa Inggris ini, if logical test, titik koma. Nah, ini sebenarnya kan kata ibu tadi adalah contekan buat kalian memasukkan rumus. Disuruh memasukkan titik koma atau koma itu tergantung permintaan dari rumus kecil ini, contekan yang ini. Ya, di laptop ibu dia menggunakan titik koma. Siapa tahu nanti waktu kalian mengerjakan di laptop masing-masing, contekan ini tadi meminta dia cuma koma saja. Nah, itu berarti kalian ikuti, ya. Jadi waktu Humaira tadi menjawab pakai koma, itu tidak salah sebenarnya. Karena kebetulan di laptop ibu ini dia menggunakan titik koma, berarti rumus tadi dianggap tidak benar. Padahal sebenarnya kalau itu kalian kerjakan di laptop masing-masing, kebetulan laptop kalian itu meminta koma, rumus tadi pasti betul. Sampai sini paham lah maksudnya? Paham. Oke, ya. Jadi titik koma dan koma itu tergantung apa yuk tadi laptopnya ya atau komputernya ya. Jadi nanti misalkan Humaira atau Widi atau siapapun mencoba praktek ini di rumah dengan memasukkan rumus ini, dilihat dulu ya contekan yang kecil di bawah ini rumus bahasa Inggrisnya ini mintanya apa? Koma atau titik koma. Kalau dia minta koma berarti ganti yang ini tadi koma kayak punya Humaira tadi, koma biasa. Ya. Kalau yang laptopnya nanti minta titik koma berarti pakai yang seperti ini. Oke, syarat itu tadi ya. Itu yang pertama ya, sudah kalian temukan apa namanya? Aturan baru di situ tadi ya, secara tidak sengaja kalian menemukan itu. Oke. Ya, baik Ibu lanjut. Sekarang yang ke Lia. Kita buktikan Lia lulus atau tidak. Siapa yang mau mencoba? Saya, Mem. Nanti bergantian. Ya. Halo? Ya, Mem. Silakan. If Iya. Lanjut. Lanjut. if buka kurung Ya. C10 C10, iya. tanda besar Tanda besar, lebih besar, ya. 65 65, titik koma titik koma, tanda petik iya. lulus titik koma tanda petik titik koma tanda petik lagi gagal tanda petik kurung. Ya, sudah? Yakin? Yakin, Mem. Oke. Ya, udah muncul di layarnya? Muncul, Mem. Oke, lulus ya. Lanjut untuk Joko. Siapa yang mau nyoba? Saya, Mem. Siapa ini? Rasid, Mem. Silakan Rasid. Sama dengan Iya. if
buka kurung, Iya. C11, C11 tanda besar, lebih besar. 65, Iya. titik koma, Titik koma. tanda petik, Titik. lulus, Hmm, tanda petik, ya. titik koma, tanda petik, Hmm, gagal, gagal. tanda petik, Ya. tutup kurung, Hmm, enter. Sudah yakin ini? Yakin, Mem? Oke, nanti hasilnya lulus apa gagal? Gagal, Mem. Lulus. Gagal. Gagal atau lulus? Gagal, Mem. Lulus. Baik, ada yang jawab lulus, ada yang jawab gagal. Kita buktikan ya. Enter. Sudah kelihatan? Sudah, Mem. Kenapa Joko gagal? Karena pas Karena nilainya 65. 65, Mem. harusnya berapa? Dia supaya lulus. 65 ke atas. 65 ke atas. Berarti kalau nilainya 65 aja, pas-pasan 65 dianggap gagal ya? Iya, Mem. Iya, Mem. Iya, karena rumus yang kita minta atau syarat yang Ibu sampaikan di sini dia harus lebih dari 65. Harus lebih dari 65. Jadi kalau misalkan si Joko dapat nilai 65 pas, berarti dia tetap dianggap gagal. Karena nilainya kurang dari 65. Minimal dia harus dapat nilai 66 supaya dianggap lulus. Ya, kalau soal ini seperti ini ya. Syaratnya harus lebih dari 65. Nah, sekarang jika syaratnya ini Ibu rubah. Nih, jika nilai lebih besar dari 65, kan tadi ini ya. Nah, ini Ibu rubah menjadi 60. Misalkan 65 ini Bu ganti, sekarang jadi 60. Kira-kira si Joko lulus apa gagal? Lulus, Mem. Lulus, ya. Kenapa? Lulus. Karena Harus di atas 60. Karena Nilai 60. 60. syarat nilainya dia harus lebih dari 60. Dan Joko nilainya 65, makanya nanti dia jadi lulus. Kita buktikan ya, kita ganti di sini tadi. Ini punya Joko ya, kita ganti syarat tadi 65 jadi 60. Apakah sudah kelihatan perubahannya? Iya, Mem. Berarti lulus. Sekarang lagi Ibu kembalikan jadi 65 semua. Tetapi di sini perhatikan yang ini Ibu kata-kata yang di bawah ini Ibu ganti menjadi lebih besar sama dengan. Coba diperhatikanlah. Sekarang Ibu ganti ini sambil kalian baca yang Ibu blok di bawah, yang Ibu perbesar ini. Kelihatan apa enggak? Yang Ibu perbesar kata-kata di bawah. Jika nilai lebih besar sama dengan dari, lebih besar sama dengan, darinya Ibu buang. Nah, sekarang kalimatnya, jika nilai lebih besar sama dengan 65, maka lulus. Jika tidak, gagal. Ayo, paham apa enggak ini? Sudah lebih besar sama dengan 65. Berarti di dalam rumusnya ini nanti kita ganti. Ya, coba ya dari paling atas kita tambahkan.
perhatikan dulu ya. Ini kan jika nilai lebih besar dari 65, maka lulus. Jika tidak, gagal. Sekarang Ibu sudah merubah syaratnya ini tadi menjadi ada sama dengannya di dalam sini. Lebih besar, nilai lebih besar sama dengan 65. Berarti Ibu tambahkan lagi karakter sama dengan. Ulangi ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 65, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Berarti sekarang ada beda ya. Yang pertama tadi tidak ada tanda sama dengan di sini karena syaratnya tadi nggak memakai sama dengan. Sekarang Ibu merubah ke ini soalnya menjadi syaratnya ada lebih besar sama dengan. Berarti rumusnya diganti. Paham? Paham, Mem. Oke. Paham, Mem. Ibu enter sekarang ya. Oke. Tidak ada perubahan. Sekarang tetap kita ganti dulu semua ada sama dengannya. Yang sekarang punya Dian, Ibu tambahi sama dengan. Sekarang punya si Lia, Ibu tambahkan sama dengan. Sekarang punya Joko, Ibu tambah sama dengan. Nanti Joko hasilnya lulus apa gagal? Lulus, Mem. Dengan syarat baru. Lulus apa gagal yang lain? Lulus, Mem. Kenapa gagal? Maka 65. Sama-sama 65, Mem. Baik, kita buktikan ya. Ibu enter, perhatikan. Tadi gagal kan? Sekarang kita enter. Hasilnya lulus. Kenapa sekarang Joko jadi lulus? Kan nilainya Karena masih 65. Nilainya sama 6, Mem. Karena dengan 65. Karena berdasarkan syarat di bawah ini, ya, syarat lulusnya, nilai lebih besar atau sama dengan 65. Nah, kebetulan si Joko nilainya persis 65 atau sama dengan 65. Jadi dia beruntung, dianggap lulus. Paham? Kalau tadi ini tidak ada sama dengannya, berarti nilainya kan harus wajib pasti lebih besar dari 65, baru dianggap lulus loh. Nah, sekarang karena kita rubah syaratnya ada sama dengan di sini, berarti 65 pun terselamatkan ya. Jadi dia tetap dianggap lulus. Bisa dipahami lah sampai di situ? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, jadi syarat ini tergantung dari yang memberi soal ya, maksudnya tergantung mau apa gitu. Nah, syaratnya lah. Bisa aja di sini Ibu ganti 70, diganti 100, diganti berapa ya. Tergantung soalnya ya. Kebetulan ini, nah atau ini Ibu ganti aja sesuai dengan KKM kita 70 ya misalnya. Nah, berarti Ibu ganti 70 di soal diganti 70, otomatis di rumus pun harus kalian ganti 65 ini dengan angka berapa? Dengan soal 70. 70. Mem. Kita ini nggak usah diganti ya, Ibu kasih di sebelah. Ini tadi Ibu bikinkan kolom baru biar bisa beda. Ini keterangan yang 65 ya, yang sebelahnya ini berarti keterangan 70. Kita lihat nanti siapa yang gagal, siapa yang lulus. Iya, Mem. Oke, rumus ini bisa kita copy, bisa juga ya, tapi Ibu aja dulu. Sama dengan if, kecil tulisannya. Buka kurung, C7, besar, sama dengan 70 ya, sekarang ini, lihat. Maka
Gagal. Yang lain masih ngikuti kah? Apa tidur sudah? Apa bingung? Masih ma'am. Ya. Lihat yang kalau menggunakan KKM-nya 70 nih nanti yang lulus siapa aja? Susi, Dian, Nah, Oke, kita Susi, buktikan ya. Luna. Susi, Dian, Luna. Ibu kopikan rumusnya. Lihat, yang lulus Susi, terus Dian, Luna. Kenapa si Lia, Joko gagal? Karena di bawah nilai 70, ma'am. Iya, karena di bawah nilai 70. Tuh, ini yang gagal Bu kasih tanda merah. Kalau misalkan ini Ibu ganti, si Luna kok dia lulus? Kan nilainya 70. Sama dengan syarat. Sesuai dengan syaratnya yaitu lebih besar sama dengan 70. Kalau sama dengannya Ibu hapus gimana? Yang lulus siapa nanti? Ini lebih besar sama dengan 70. Sekarang Ibu kopas lagi di sini, Ibu kasih lagi di sini. Sekarang lebih besar 70 aja, nggak ada sama dengannya. Ayo, berarti yang lulus siapa nanti? Susi dan Dian, ma'am. Sekarang nilainya yang di sebelah sini lebih besar 70, nggak ada sama dengannya. Berarti yang akan lulus ini hanya Susi dan Dian. Kita buktikan. Luna kenapa nggak lulus? Karena sudah enggak sama. Sudah kurang dari 70. Loh, lihat. Loh. Kenapa si Ratna lulus? Ini belum Ibu ganti. Oke. Sorry, rumus Ibu ganti, Ibu copy rumus. D7, sorry. Ini C7. Ada error. Oke, lihat. Lihat, sekarang yang gagal tambah banyak. Karena KKM-nya sudah dirubah jadi lebih besar 70. Lihat ini ya, Ibu ada bikin 3 kolom. Yang pertama ini sama dengan Ibu keterangan sama dengan 65. Nah ya, biar bisa. Yang ini tadi pakai rumus lebih besar sama dengan 65. Kalau yang ini kita kerjakan lebih besar sama dengan 70. Kalau yang ini lebih besar 70 dari 70. Nah, ya. Yang tadi Luna di sini Lunanya lulus 2 kali, ternyata di sini gagal karena nilai dia kurang dari 70. Loh. Sampai sini ada yang ditanya? Tidak ada, ma'am. Enggak ada, ma'am. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Nanti dicek kembali video ini ya kalau bingung. Tadi sambil jalan tadi kalian sudah dapat ketentuan 1. Pertama adalah yang ini tadi, titik, koma, dan koma tadi ya, perhatiin. Itu tergantung dengan kalian mengerjakan di Excel, di laptop atau komputer siapa ya. Jadi komputer atau laptop siapapun ada yang membaca koma dan ada yang membaca titik koma. Nah, itu 1. Yang kedua, Ibu harus mengasih tahu kalian di sini, petik 2 yang di sini, tanda kutip ini, atau petik, tanda kutip atau tanda petik 2, yang harus digunakan itu adalah yang petik 2 loh ya. Lihat. Kan di sini ada 2 petik, ada yang petik 1, ada yang petik 2. Ini petik 1. Nah, ya. Petik 1, jangan nanti kalian saat praktek sendiri di rumah menggunakan petik 1 ditambah 1 jadi 2. Padahal bukan itu, harus pakai yang langsung petik 2 langsung. Nih lihat, nih petik 2 langsung muncul petik 2. Ya, perhatikan yang ini petik 1, ini bisa ditambah 1 tambah 1. Nah, ini petik 1 yang Ibu tambah, Ibu pencet-pencet terus. Ya, ini petik 1 yang Ibu pencet sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini petik 1.
bukan pakai yang ini ya. Yang harus kalian pakai adalah petik 2 langsung. Nah, yang harus memencet pakai tombol shift supaya dia muncul. Yang di sebelah enter kan tuh ada petik 1, ada petik 2. Nah, pakai petik yang paling atas itu petik 2. Kalau kalian menggunakan petik 1, berarti nanti salah. Ya, salah rumus, dianggap salah rumus kayak tadi. Nah, kalau sudah salah rumus, tadi muncul error tadi, tinggal di oke. Nanti coba ya, ini Ibu ganti petik 1, nanti Ibu oke. Nah, muncul error kan kayak gini. Kelihatan? Nah, oke kan saja. Terus nanti dia akan muncul seperti ini, hitam-hitam, teblok kayak gini. Udah muncul belum di layar? Nah, muncul hitam seperti ini itu berarti ada salah rumus di situ atau ada ketinggalan rumus di situ. Dicek, kalian cek saja. Oh, ternyata petiknya ini salah, harus petik 2. Nah, kan berhasil enggak? Oke. Paham ya? Ada 3 ya yang kalian dapatkan di situ. Selain fungsi ini tadi, juga yang pertama titik koma dan komanya. Yang kedua adalah petiknya tadi. Kalau kalau dia ada kata atau huruf atau karakter kayak ini namanya huruf ya. Karakter huruf LULU, S, GAGA, GAGL gitu. Atau di sini bisa jadi selamat lulus ke apa. Itu kalau dia huruf harus pakai petik 2 atau tanda kutip kayak gini, tanda kutip atau tanda petik 2. Terus yang ketiga, saat kalian salah menulis rumus, jangan takut, dia akan muncul tanda error, tapi diklik OK saja, nanti muncul di tempat di mana dia error. Jadi komputernya langsung ngasih tahu di mana errornya, yang ke blok hitam-hitam tadi, disitulah kalian membujurinya, membenarkannya. Nah, kalian teliti lagi yang mana salah, yang mana kurang. Nah, itu di situ dibetulkan. Silakan yang mau meng-screenshot ini. Kalau mau mencatat ini di rumah rumusnya silakan. Ya, kalau mau lebih detail kan lihat videonya langsung juga nggak apa-apa. Sudah, Ibu? Sudah, Mem. Oke. Sudah, Mem. Baik, sampai sini ada yang ditanya? Masih kebingungan di mana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sedikit-sedikit bisa dipahami. Ini kan sebenarnya sambungan dari pelajaran kita kemarin yang ini kan jumlah ya, fungsi jumlah, rata-rata, kemudian nilai terbesar, ya, terkecil, dilanjutkan dengan yang ini tadi, logika. Ya, jadi kalau di kelas 6 kelulusan itu yang dipraktekkan tadi yaitu kalian mencari jumlah. Pertama kalian membuat tabel seperti ini. Kemudian diisi, diinput ya, lalu menghitung nilai jumlahnya, rata-ratanya, kemudian cari nilai terbesar terkecilnya, lalu cari keterangan kelulusannya. Jadi kurang lebih kayak gitu waktu ujian praktek tuh sebenarnya Excel ya. Nah, tapi nanti kita nggak tahu semester 2 ini nanti sempat